Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah Masjid Bayangkara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah kita pertama dan utama panjatkan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semuanya, berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, dan bersyukur dengan anggota badan kita. Dan bersyukur adalah, kata ulama, asyukru muqabil, la yakunu syukru illa muqabil nikmah. Jadi syukur itu dikarenakan ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita rasakan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada nabinya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi atau tema, masih ada kaitannya dengan tema sebelumnya dengan saya, yaitu waktu itu kita membahas tentang judulnya An-nahyu 'anil ghadabi wa ma yaqulu. Ya. Larangan dari marah. Wa ma yaqulu wa ma yaf'alu indal ghadab. Dan apa yang hendaknya diucapkan dan diperbuat atau dilakukan orang yang sedang marah. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang satu sifat yang begitu mulia, yang sangat Allah cintai, yang ada kaitannya dengan marah, yaitu sifat al-hilmu. Al-hilmu, apa al-hilmu? Hilmu, apa hilmu? Bukan ilmu ya, tapi hil, pakai ha. Apa? Ini termasuk sifat yang sangat Allah cintai, yaitu sifat al-hilmu adalah sifat menahan diri dari marah. Menahan diri dari marah. Inilah sifat ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bertakwa adalah di antaranya adalah orang yang menahan dirinya ketika muncul amarah dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ini kurang lebih maknanya itu. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin menyampaikan ayat tadi, kemudian setelahnya atau judulnya juga dalam membahas tentang al-hilmu, sifat al-hilmu. Dan setelah menyampaikan ayat tadi juga menyampaikan hadis yang berkaitan dengan sifat al-hilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan apresiasi, memuji seorang sahabat yang bernama Asyad Abdul Qais radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu. Ya. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua khoslah.
Ada dua sifat yang Allah mencintai sifat tersebut. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah al-hilmu, yang kedua apa? Wal anah. Ya, al-hilmu wal anah. Al-hilmu itu mungkin apa ya, bahasa kitanya apa? Santun apa ya? Tenang ya. Tenang ketika emosi itu tenang, menahan diri. Kalau al-anah adalah sifat hati-hati, tidak tergesa-gesa. Ya. Kata Rasulullah, at-ta'ani minallah. Sesungguhnya sifat kehati-hatian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ujlatu minasy syaiton. Sifat tergesa-gesa dari setan. Ini jadi dua sifat ini begitu mulia. Dan ini Rasulullah memuji sahabat Asyad Abdul Qais. Ya, nanti bisa dilihat, dicari tentang beliau. Ini dari suku Abdul Qais yang ketika itu terletak di timur Jazirah Arab. Dan ini termasuk suku atau bani yang termasuk pertama-tama masuk Islam itu mereka, menyatakan keislamannya. Dan ketika terjadi fitnah, banyaknya orang-orang yang murtad, kemudian munculnya nabi palsu, kemudian banyak juga yang menolak membayar zakat. Ya. Kalau nabi palsu itu memang sudah muncul di akhir-akhir hayat Rasulullah, kemudian berlanjut sampai di zamannya sahabat Abu Bakar. Ini dari suku inilah yang paling kokoh tetap mempertahankan keislamannya. Ya. Kemudian dari mereka itu beberapa kali mengirimkan delegasi kepada Rasulullah SAW datang ke Madinah. Delegasi yang pertama itu di antara mereka ada orang yang bernama, sahabat yang bernama Asyad Abdul Qais ini. Ya. Kemudian kebanyakan mereka itu ketika menjumpai Rasulullah tergesa-gesa. Ya, naik kendaraan, kemudian kendaraan ya onta tergesa-gesa. Sudah diikat kemudian tergesa-gesa menjumpai Rasulullah SAW. Kecuali satu orang. Siapa? Yaitu siapa? Asyad Abdul Qais ini. Maka Rasulullah memuji sahabat ini. Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang Allah cintai, yaitu sifat menahan diri dari sifat marah, kemudian sifat tidak tergesa-gesa. Bapak dan Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat hilmnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, hilmur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa husnu khuluqihi. Bagaimana? Nanti kita sampaikan beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana sifat hilmnya Rasulullah. Begitu mulianya sifatnya Rasulullah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diceritakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, meridhoi bapak beliau dan seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu sekalipun. Tidak pernah memukul sesuatu sekalipun, suatu hal sekalipun. Biadihi, dengan tangannya. Sesuatu kan di sini kan bisa benda, bisa orang, bisa hewan. Walam ro'atan wala khadiman. Beliau tidak pernah memukul wanita dan beliau juga tidak pernah memukul pembantu atau pelayannya. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, selama atau semenjak aku melayani Rasulullah SAW belum pernah Rasulullah mengatakan
kenapa kamu melakukan ini, kenapa melakukan begini, kenapa kamu begini, dan seterusnya. Subhanallah, ini begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah belum pernah memukul seorang pun kecuali dalam urusan jihad fisabilillah. Kalau jihad tidak memukul gimana? Ya gak mungkin. Ini memang tuntutan ya. Illa an yujahid fisabilillah, kecuali untuk urusan jihad fisabilillah. Nah, kalau nanti pelatih bela diri gimana? Kita contoh akhlak Rasulullah tidak pernah memukul lah gimana? Nah, ini kan beda lagi, urusannya beda ya. Urusannya beda. Nah, ini dalam rangka latihan ya. Ya, seperti itu. Dan seandainya nanti atau seumpama nanti sekiranya latihan ini untuk fisabilillah, tentunya nanti adalah sesuatu yang memang sangat disukai, sangat dianjurkan. Ini Rasulullah tidak pernah seperti itu. Tidak pernah memukul seorang wanita, demikian juga pelayannya. Kecuali dalam urusan jihad fisabilillah. Wa manila minhu syai'un qad. Dan tidaklah pernah beliau menghadapi sesuatu, memperoleh suatu perlakuan fayantakimu min sahibihi ya, lalu beliau itu apa? Membalas perlakuan buruk orang yang memperlakukan buruk kepada beliau. Belum pernah membalas dalam urusan duniawi. Jadi ketika beliau diganggu, ketika beliau disakiti, beliau belum pernah membalas kalau dalam urusan duniawi. Illa an yantahik syai'un min maharimillah, kecuali itu nyerempet dalam hal perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita sampaikan, dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampaikan juga hadisnya, kisahnya Rasulullah. Nanti saya sampaikan hadisnya secara utuh, yaitu Rasulullah dipalak, istilahnya dipalak, bajunya di apa ya, cengkeweng gitu ya bahasa kita ya. Nah itu tidak marah ya. Minta uang tidak marah Rasulullah. Tetapi kalau perbuatan tersebut menyangkut hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan marah dan memberikan konsekuensi kepada orang tersebut ya. Fayantakimu min sahibihi ila an yantahika syai'un min maharimillah fayantakimu lillahi ta'ala. Dan ingat, marahnya Rasulullah, membalasnya Rasulullah juga karena lillahi ta'ala. Marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka ketika seseorang marah itu, ini kita juga harus, seorang itu juga harus berpikir sejenak. Ini marahnya karena pribadinya atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu, luar biasa. Dalam kondisi seperti itu tentunya kan luar biasa bagaimana seorang itu bisa menahan dirinya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha wa annis sahabati ajma'in. Ya. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tadi kan menceritakan tentang akhlak Rasulullah ya. Yang menceritakan siapa? Aisyah. Aisyah itu orang yang begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua juga seperti itu. Dijelaskan, diceritakan oleh orang yang juga dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kuntu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah. Apa ini? Ketika itu Rasulullah itu memakai pakaian baju yang bahannya atau kainnya itu kasar. Kalau zaman sekarang apa yang kasar? Bahan apa? Nek jerene iki, jerene wong tuwae ganu mau klambi kang kandi. Pernah menangi mboten, Pak? Kau karung, ya mbusi aku urung pernah weruh jerene kados. Ya,
Oh, kelambi. Apa kelambinya itu dengan bajunya itu dengan karung apa kain goni itu. Subhanallah. Walau tentunya kayaknya nggak seperti itu ya. Nah ini kasar, intinya kasar, bahannya kasar. Ya. Pemimpin umat pakaiannya tidak, ya ini seperti ini keadaannya. Ya. Seperti itu, masya Allah. Kasar ketika itu. Ya. Fa'adrokahu a'rabiyun. Nah ini kisah yang sudah atau tadi saya sampaikan. Kemudian dicegat. Nah, di tengah jalan ternyata Rasulullah dicegat oleh seorang Arab Badui. Ingat-ingat Arab Badui ya. Apa bedanya Arab Badui sama Arab bukan Badui? Arab Badui caranya Arab gunung lah, mau gunung itu ya. Secara tabiat itu mereka kasar, dan kebanyakan mereka itu tidak berilmu. Makanya suatu ketika Masjid Nabawi kedatangan seorang Arab Badui, kemudian tiba-tiba di pojokan masjid dia itu buang air kecil atau kencing di dalam masjid. Ya, subhanallah. Pelanggaran besar apa kecil ini? Pelanggaran besar, ya. Pelanggaran besar. Nah, apa sikap Rasulullah SAW dengan Arab Badui tadi? Marah? Wah, ini langsung di demo gitu ya, aksi berapa gitu ya. Ya, penistaan gitu kepada Masjid Nabawi. Tidak. Para sahabat sudah geram kemudian mau mengeroyok, seluruh pandangan mereka ditujukan kepada si Arab Badui tadi. Sudah mau dikeroyok itu. Tetapi apa kata Rasulullah? Biarkan orang tadi menyelesaikan hajatnya. Kemudian setelah selesai apa? Disuruh Rasulullah meminta untuk diambilkan seember air, kemudian disiramkan ke bekas itu tadi, kencingnya. Subhanallah. Ya. Tidak dimarahin. Apa kata orang Arab Badui tadi? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan yang lainnya. Apa maksudnya? Yang lainnya jangan dirahmati. Saking luar biasanya. Belum ada pendidik yang lebih baik daripada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mengatakan sesungguhnya masjid ini tempat untuk berzikir, beribadah, sholat, membaca Al-Quran, seperti itu. Tidak langsung kamu ini, wah subhanallah. Ini juga menunjukkan akan tadi hilmnya Rasulullah. Ya. Demikian juga anahnya Rasulullah, sifat hati-hatinya tidak tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa itu maksudnya apa? Tidak tergesa-gesa itu maksudnya apa? Al-anah itu adalah tidak tergesa-gesa menghukumi seorang. Diteliti dulu. Nah, ini Rasulullah juga seperti itu, tentunya. Subhanallah. Ya. Ini dari hadis tadi yang Arab Badui kencing di masjid itu banyak sekali pelajarannya bisa kita ambil. Ya. Kenapa Rasulullah tidak memarahi? Karena orang tadi itu tidak ada ilmunya. Seperti itu. Makanya dalam sebuah teori pendidikan ini diantara pendapat itu ya. Ketika anak itu 10 tahun malas untuk mengerjakan sholat, boleh dipukul apa tidak? Boleh kan? Dengan pukulannya tidak melukai. Ketika umur 7 itu diperintahkan. Menurut pendapat yang dipukul itu memang dia sudah tahu. Ya. Kalau sampai 10 tahun orang tuanya belum mengajari, belum pernah menyuruh, tahu-tahu dipukul, itu salah. Bisa dipahami? Ya. Ya, itu salah. Harusnya antara ya dari kecil hingga sampai menjelang 7 itu tugasnya orang tua adalah menumbuhkan kecintaan kepada anak untuk mengerjakan sholat. Ya. Setelah itu 7 tahun diperintahkan. Nah, kalau proses ini, tahapan ini belum dilampaui, tahu-tahu 10 tahun plak.
Nah, ini. Kira-kira anak itu akan menjerit apa tidak? Apa salahku itu? Nah, ini. Makanya inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak memarahi orang Arab Badui tadi. Berbeda keadaannya dengan siapa? Dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Ketika itu beliau sholat Isya bersama Rasulullah SAW, kemudian pulang ke kampung halamannya, kemudian di sana menjadi imam bagi kaumnya. Ternyata beliau membaca surat yang begitu panjang, begitu panjang. Entah itu surat Al-Baqarah apa. Ternyata di sana ada orang yang siang harinya itu seharian kerja keras, ya entah di sawah, mungkin apa. Ternyata bacanya panjang. Akhirnya dia keluar dari sholatnya, dia sholat sendiri. Kemudian melapor atau dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sikap Rasulullah? Wah, orang apa dibelani gitu? Mu'adnya dibelani? Tidak. Rasulullah apa? Marah besar. Kenapa? Karena dia itu berilmu dan imannya juga sebenarnya sudah kuat. Nah, ini seperti itu, ya. Istilahnya kalau dalam sebuah teori itu umur 0 sampai 7 itu fitrah keimanan. Umur 7 sampai 10 itu fitrah belajar. Kenapa disuruh dipukul? Karena dua fitrah ini harusnya sudah terlampaui. Lah kalau belum dipukul itu dia yang salah, orang tuanya. Sama dengan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah berilmu. Ya. Kesalahan orang yang berilmu tentunya ini. Makanya kalau ada seorang yang dianggap berilmu dinasehati kok ini dimarahi karena salah kok minta ini. Nah, ini harusnya ya dia dimarahi karena dia itu berilmu gitu. Kadang-kadang inginnya diperlakukan sebagaimana orang awam. Ini seperti itu. Bapak dan Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi Rasulullah marah kepada Mu'ad bin Jabal sampai-sampai mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu akan membuat fitnah untuk manusia wahai Mu'ad?" Dengan sebab sholatnya panjang, akhirnya orang-orang akan tidak selera lagi dengan mengerjakan sholat. Bapak dan Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, kembali kepada kisah dari sahabat Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah dihadang oleh seorang Arab Badui, kata Anas, fajabbadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Dihadang, kemudian Rasulullah itu dipegang baju tadi yang kasar tadi. Kira-kira kalau kainnya kasar membekas apa tidak? Membekas, ya. Karena kasar, kemudian pegangannya juga keras. Istilahnya mungkin di apa ya? Di gini ya mungkin ya itu ya, atau sininya. Nah, kata Anas, "Fanadhartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat ke bekas ininya, apa ya? Ke arah bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad atharat biha hasyiatar rida. Sampai kata Anas itu membekas dari tadi dipegang itu keras itu tadi sampai membekas kepada kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syiddati jabdatihi, dikarenakan kerasnya pegangannya tadi Arab Badui tadi. Summa qala, kemudian orang Arab Badui tadi mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad." Nah, ini kira-kira kalau kayak gini sopan apa tidak? Tidak sopan. Ya. Rasulullah biasanya para sahabat itu tidak ada yang memanggil nama Rasulullah langsung dengan nama beliau. Di dalam sebuah ayat disebutkan, janganlah kalian memanggil Rasulullah sebagaimana kalian memanggil sebagian kalian dengan sebagian yang lain, seperti bukan kepada Rasulullah. Nah, ini sepanjang sejarah yang memanggil Rasulullah dengan Muhammad itu, kalau bukan musuh Rasulullah,
Yang kedua ada badu ini tadi. Ini dikarenakan apa ya? Ya kurang ilmu, kurang pendidikan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat Jibril. Di dalam hadis Jibril disebutkan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka sahabat Umar, demikian juga sahabat yang lain itu terkaget-kaget. Ini orang kok datang-datang mendekat kepada Nabi Muhammad, memanggilnya dengan nama Nabi Muhammad. Nah, dalam rangka mengajari agama kepada umat Islam. Ini juga seperti itu. Dikarenakan kurangnya pendidikan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Tolong aku beri harta yang ada pada dirimu. Intinya minta uang. Ya. Coba kalau kita ya tahu-tahu dihadang, dipegang seperti itu, nah jaluk duitnya, kira-kira gimana? Wah, siapa sih kowe? Ya, seperti itu. Minta uangnya ini, dipalak subhanallah. Tapi apa sikap Rasulullah SAW? Lah kalau apa ya, yang dipalak ini mungkin akan dilawan ya. Kalau yang dipalak badannya gede. Lah kalau dipalak kecil ya gede gitu kan. Ya seperti itu ya. Nah ini apa kata Rasulullah atau sikap Rasulullah? Faltafata ilaihi. Rasulullah cuma berpaling gitu. Seakan-akan lah bukan apa-apa itu. Fadohika, ketawa Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah ketawa. Ini berarti tips ini ya, kalau kita diminta digoyoni baik. Tapi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ketawanya ada maksud. Summa amara lahu bi ata'in. Tapi bukan hanya ngetawain saja, beliau memberi. Ya. Kalau kita mungkin ketawain, ya apa kok ya, diketawain. Nah, Rasulullah memberinya. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahmatullah. Hadis yang kalau kita gali begitu luar biasa Bapak dan Ibu tentang ini. Ada sisi pendidikannya, kemudian ada sisi yang lain berkaitan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan gambaran ya, penggalan kisah tapi menggambarkan bagaimana tingginya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya diceritakan oleh Aisyah lagi, radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud. Duh Rasul, wahai Rasul, apakah pernah ada suatu hari yang hari itu lebih berat bagimu daripada hari perang Uhud? Adakah selain perang Uhud, hari-hari perang Uhud yang lebih, hari-harimu itu lebih berat lagi? Ini pertanyaan dari Aisyah. Ini karena Aisyah memahaminya perang Uhud hari-harinya itu adalah hari-hari yang berat yang dialami Rasulullah SAW. Aisyah bertanya, apakah ada lagi selain itu? Maka Rasulullah menjawab, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Sungguh aku pernah menghadapi kaummu apa yang aku alami dengan kaum. Wallahu ta'ala barangkali ini adalah ketika beliau datang ke Taif ya. Meskipun tidak disebutkan Taif tapi saya pahaminya itu. Ini kejadian ketika beliau dakwah ke Taif. Ya, di Mekah. Didatangi kemudian apa? Ditolak oleh para pemukanya, bahkan pulangnya Rasulullah diusir, kemudian diikuti oleh anak-anak dan dilempari. Subhanallah. Nah, ini. Wallahu ta'ala barangkali itu. Ya. Ini, aku pernah menjumpai kaummu. Ini disebutkan kaummu. Apa yang aku alami. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Oh iya, wallahu ta'ala ini. Oh ini Aqabah. Dan yang lebih
berat lagi juga adalah ketika pada hari Aqabah. Allah Ta'ala bisa jadi juga di Taif juga seperti itu ya. Di Aqabah juga kata Rasul berat. Aradtu nafsi ala ibni abdi ya Lail ibn Abdul Kilal ya. Yaitu ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi ya Lail bin Abdi Kilal, falam yujibni ila ma aradtu, dan tidak menjawab seruanku, menolak apa atau tawaranku. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi, kemudian aku pergi dalam keadaan bersedih. Falam astafik illa wa ana biqarni sa'alib ya. Wallahu ta'ala ini sebuah tempat ya. Kemudian beliau pergi pulang, farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin wa qad adhalatni fa nadartu fa idza fiha Jibril alaihi salam. Kemudian seketika itu ketika aku berjalan ternyata awan itu menaungi diriku. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya melihat ke atas, ternyata di situ ada Jibril. Ya. Kemudian Jibril fanadani, memanggil Rasulullah. Faqala Inna Allah Ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar ucapan kaummu, tolakan dakwahnya kaumnya Rasulullah yang didakwai Rasulullah SAW, dan apa yang mereka tolak atas dirimu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus untukmu seorang ya, malaikat mah seorang ya, satu malaikat gunung. Apa? Litakmura bima syi'ta fihim. Allah mengutus malaikat gunung untuk Rasulullah supaya Rasulullah itu memerintahkan malaikat gunung tadi apa yang dia kehendaki. Kalau disuruh ditimpakan ya terserah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril. Fanadani malakul jibal, kemudian malaikat gunung itu menyeru Rasulullah, memanggil Rasulullah. Fasallama alayya, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tsumma qala, kemudian mengatakan atau menawarkan diri kepada Rasulullah, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbi litamurani bi amrik, dan Allah mengutus diriku supaya engkau itu memerintahkanku apa yang engkau kehendaki sesuka hatimu, mau diapain kaum tersebut. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu perkataan malaikat tadi. In syi'ta atbaqtu alaihim al-akhbasyaini, jika kamu ingin aku akan timpakan dua gunung besar itu kepada kaum yang menolak dakwahmu. Ini apa kata Nabi Muhammad SAW kira-kira? Kalau kita itu didolimi orang, benar ada penguasa atau orang yang badannya besar atau nawarkan diri, atau jenderal misalnya ya, kayak tekapakna ya, senyap apa gimana gitu ya, tahu-tahu hilang ya gimana? Nah, mungkin kita awis beres, habisi saja, ya, mungkin gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Tidak perlu ditimpakan gunung kepada mereka, bahkan aku mengharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, dari keturunan mereka, orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas banget. Ya. Ini. Barangkali di Aqabah juga, barangkali juga di Taif juga kisahnya hampir sama. Kemudian terakhir kita sampaikan kesimpulan. Yang pertama,
sifat hilmnya Rasulullah, sikap lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Kemudian yang terakhir, wajibnya para dai, orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah, menyeru kepada agama Islam, untuk mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah lembut dan bersabar atas gangguan manusia. Karena orang yang menyeru kepada jalan Allah pasti ada gangguan dari manusia. Ini hendaknya mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Karena sudah terdengar isyarat waktu salat Isya, maka saya akhiri pengajian ini sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.